Rizal Dwi Febrianto. Hadir Pak. Satyo Komendara. Hadir Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini hadir semua ya, nggak ada yang lupa. Ya. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa secara bersama-sama. Bapak pimpin, dimulai dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita, dan semoga kita sama-sama, baik Bapak atau adik-adik sekalian, dilapangkan dadanya, diberikan pemahaman dan diberikan kecerahan dalam berpikir dan juga menerima apapun dari dalam hati kita semua. Adik-adik sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang berkata jujur dan menepati janji. Adik-adik sekalian, berkata jujur dan menepati janji itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, kalian sebagai calon-calon peradaban nantinya, ataupun yang ingin jadi pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin apapun itu, menepati janji atau berkata jujur itu sangat penting. Makanya pada pembelajaran kali ini kita mengangkat tema dengan berkata jujur dan menepati janji. Nah, apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini? Nah, yang pertama, agar kita memahami makna atau arti kata jujur dan juga menepati janji. Yang kedua, tujuannya agar kita semua, baik Bapak atau adik-adik sekalian, bisa menerapkan kata jujur, berkata jujur dan menepati janji dalam kehidupan keseharian kita semua. Nah, sehingganya ketika adik-adik sudah mengetahui makna, kemudian sudah menerapkan, nah nilai sikap yang nantinya adik-adik munculkan yaitu dalam kehidupan masyarakat, bersosial ataupun dalam kehidupan keseharian adik-adik sekalian. Adik-adik nantinya akan berkata jujur kepada setiap orang dalam keadaan apapun. Kemudian adik-adik juga nanti akan menepati janji kalau sudah bersepakat dengan orang lain atau sudah membangun kesepakatan dengan orang tua kita, teman-teman kita, kemudian golongan masyarakat lainnya. Itu yang diharapkan dalam materi ini. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita coba akan memahami ya, apa arti kata jujur dan juga menepati janji. Berkata jujur adik-adik sekalian artinya berkata sesuai kenyataan. Menepati janji yaitu memenuhi apa yang telah disepakati dengan orang lain. Baik, adik-adik sekalian, ini arti dari kata berkata jujur dan memenuhi apa yang telah dibangun dengan orang lain atau apa yang telah disepakati dengan orang lain. Itu artinya. Nah, contohnya bagaimana sih? Baik, nanti Bapak kasih contoh. Nah, misalnya berkata jujur. Jadi Bapak kisahkan ya, misalnya Adik Bical dan adik siapa? Tio. Adik Bical ini kehilangan barangnya, misalnya pulpen. Terus adik Bical ini cari-cari, wah di mana pulpen saya? Gitu. Tadi jatuh di mana ya? Nah, ternyata adik Tio menemukan pulpennya si Bical. Nah, disinilah bagaimana contoh kejujuran itu harus diterapkan.
sehingga teman-teman, sehingga adik-adik sekalian, kalau misalnya Ica dan Ica lagi sudah menepati janji, nantinya hubungan perkawinan itu akan jadi kuat karena di situ ada saling kepercayaan, ada saling kepercayaan. Nah, berkata jujur dan menepati janji ini apa? Agar kepercayaan dari satu sama lain itu terbangun dengan orang tua kita, teman-teman kita, ataupun guru-guru kita. Nah, jadi apapun yang kita lakukan atau kita katakan kepada orang-orang lain, nantinya orang itu akan percaya di praktik kita. Karena dia kalau kita berkata bohong atau tidak menepati janji, nantinya orang tidak lagi percaya dengan kita. Contohnya, Ica tadi bilang barang, terus ternyata ada seperti itu, pulpen dari Ica. Nah, di sini kalau dia tidak berkata jujur, berkata bohong, bukan ke saya tidak menepati pulpen Ica. Nah, sekarang nanti kalau pulpen Ica atau ternyata pulpen Ica sama dia, ya tanggung sendiri konsekuensinya. Nanti adik Ica sudah dipercaya sama dia, itu juga menepati janji. Kesepakatan yang dibangun ternyata yang itu bertemu berpunya tujuh di rumahnya Wawan, ternyata misalnya adik Tio telat tanpa karena disengaja telat datang dengan telat sengaja. Nah, ini dia akan merusak kepercayaan antara satu sama lain. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa. Nah, sekarang adik-adik sekalian, berkata jujur ini ada dalam pendidikan agama Islam kita, dalam agama kita. Nah, apa sih dalil dari berkata jujur? Nah, ternyata ada di Al-Quran. Di mana? Bentar Bapak lihat dulu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, bagaimana sih bunyi ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkata jujurlah. Ini dalil dan berkata jujur. Ya. Pertama, sekarang adik-adik sekalian, ada yang bertanya? Ada yang belum paham atau kurang jelas yang belum dikonfirmasi lagi? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, baik, alhamdulillah. Karena Bapak pikir adik-adik sudah paham, sudah jelas sekali. Nah, berarti Bapak yakin dan percaya adik-adik sudah bisa menangkap arti dari kata jujur itu ya? Ya. Baik. Sekarang coba Bapak tes nih tingkat pemahaman dari adik-adik sekalian. Siapa yang bisa jawab? Nanti Bapak kasih nilai nih, nilai lebih, ada nilai bonus. Baik, dengarkan sama. Jadi ada kisah nih, ada kisah Ucok, dia pergi bersama dengan Ica. Nah, terus Ucok ini menemukan uang di jalan 100.000. Nah, sekarang Ucok tidak tahu siapa yang punya uang 100.000 ini. Nah, sekarang karena Ucok menemukan uang ini di sekolah. Nah, sekarang Ica mulai menasihati Ucok. Ica katakan lebih bagus kita serahkan ke pihak sekolah. Nanti biar pihak sekolah yang mengumumkan, terus nanti yang merasa kehilangan akan menjemput uangnya yang hilang itu. Nah, tapi Ucok ini karena dia uangnya merah-merah 100.000 banyak lagi, ditambah lagi Ucok belum makan seharian atau mau beli sesuatu, asalnya kan karena Ucok pikir ini sangat dibutuhkannya, ya Ucok menolak apa yang dinasihati oleh Ica. Nah, jadilah Ucok menggunakan uang tersebut. Pertanyaan Bapak, apakah perilaku Ucok ini bagian dari berkata jujur dari adik Ica? Tidak. Baik. Adik Tio? Tidak jujur, Pak. Baik, dari adik Ica dulu, kenapa itu disebut perbuatan yang tidak berkata jujur? Karena sudah jelas itu bukan uangnya.
Adik Tio? Kenapa tidak berkata jujur di sini? Saudara adik siapa Ucok? Sama Pak. Wah, keren. Jadi jadi memang adik kisah di sini atau dalam kisah ini Ucok itu tidak berkata jujur, ya. Nah, sedangkan posisi adik kisah di sini itu dia berkata jujur sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Karena uang ini bukan milik Ucok, jadi harus dia kembalikan. Nah, bagaimana cara mengembalikan uang itu agar sampai ke pemiliknya? Yaitu dengan melalui pihak sekolah. Jadi disampaikan, Pak, Ucok temukan uang ini di jalan, tapi Ucok nggak tahu siapa pemiliknya. Bisa minta tolong Pak, bukti sebar luaskan atau diumumkan. Siapa tahu nanti yang punya uang bisa menentukan. Bisa jadi yang punya uang ini belum makan sama sekali, lapar sekali, belum jajan. Itu. Jadi harus dibuka rasa kesian ya, nanti tidak bisa berkata jujur sesuai dengan kenyataan. Nah, dari situ dari kisah sini kita bisa tangkap bahwa perkataan jujur itu sangat penting. Ya, jadi apa kemaslahatan atau kebahagiaan, keharmonisan kita semua dalam sosial kita atau pertemanan kita. Begitu ya adik-adik? Ya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menetes nih, Bapak menetes lebih dalam lagi nih. Bagaimana sikap dari kejujuran dari adik-adik sekalian? Dari sikap kejujuran dari adik sekalian. Jadi Bapak minta tolong masih dari kalian ini membuat kelompok ya, membuat kelompok. Nah, dari baris ini kelompok 1, kemudian baris ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nah, sekarang apa? Tugas adik-adik sekalian pertama, kelompok 1. Kelompok 1 memberikan contoh dari nilai kejujuran. Kemudian kelompok 2 mencari nilai dari menepati janji, berikan contoh ya, berikan contoh. Kemudian adik-adik sekalian silakan Bapak di depan ya. Nanti adik-adik presentasi. Bob, katakan ke teman-teman, Pak, berkata jujur itu seperti ini, yang berkata jujur itu ini, yang seperti ini. Katakan ke teman-teman, nilai kejujuran yang ini. Oh, contohnya tadi Ucok berkata jujur, atau berkata begini, tidak berkata jujur karena begini, karena dia sudah mengatakan sesuai kenyataan. Begitu juga menepati janji, kan contohnya. Dan juga jelas dari depan. Baik, bisa adik-adik? Ya bisa Pak. Baik, harus semangat dong, karena kita ini belajar nih sama-sama belajar ya. Ini sangat penting bagi kehidupan kita ini ya. Ya. Baik, adik-adik sekalian, sekarang Bapak kasih tugas nih, karena adik-adik sudah paham. Kemudian apa yang Bapak jelaskan tadi sudah masuk ke adik-adik dan pikiran adik-adik dan juga hati nurani adik-adik ya, sudah masuk ya. Ya. Sekarang harapan Bapak ke adik-adik sekalian, adik-adik bisa menerapkan sikap kejujuran di lingkungan manapun ya, di sekolah, di kelas, apalagi dalam lingkungan keluarga harus jujur tuh sama orang tua ya. Kalau ada apa-apa harus jujur. Baik. Kemudian adik-adik, Bapak kasih tugas nih, biar lebih nanti apa yang adik pahami bisa melekat dengan bagus di pikiran dan serta hatinya adik-adik ya. Baik. Tugas dari adik-adik sekalian, silakan buat catatan. Jadi kurang lebih seperti kolom ini. Buat kolom. Nah, kemudian di kolom pertama adik-adik tuliskan misalnya nomor 1. Kemudian kolom kedua perilaku jujur. Jujur. Kemudian kolom ketiga perilaku menepati janji. Nah, baik. Jadi kita mendapatkan 3 kolom sini ya. Nomor, perilaku jujur, menepati janji. Nah, tugas adik-adik sekalian, adik-adik dari segi pertemanan, kemudian di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosial adik-adik, di mana adik-adik berada, silakan. Kalau adik-adik melihat nilai kejujuran dalam keseharian itu, tulis ya, minimal perilaku jujur minimal 5 ya.
minimal 5. Kemudian perilaku menepati janji minimal 5. Ya, jadi misalnya gini, adik-adik di rumah nih, di keseharian, tiba-tiba lihat ada orang yang menepati janji. Nah, tulis. Jadi di kejadian ini kemudian tuliskan ada misalnya jadi samakan saja nama dari si perbuat atau orang yang membuat itu. Misalnya fulan, dia berkata jujur dengan begini. Intinya garis bawah yang terjadi. Misalnya adik-adik lihat ada dua orang yang saling membangun kesepakatan. Kemudian tiba-tiba dua orang ini langsung bertemu ya. Artinya memiliki kesepakatan tersebut. Nah, tulis juga itu. Jadi misalnya nomor 1 perilaku menepati janji. Ada adik fulan dan fulana sudah membangun kesepakatan, kemudian bertemu. Ini contoh perilaku menepati janji. Begitu juga dengan jujur. Artinya adik-adik memberikan contoh nyata, menuliskan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari adik-adik sekalian. Baik, bisa ya? Bisa. Baik, semangat. Baik adik-adik sekalian, akhirnya pembelajaran kita ini sudah selesai. Nah, kesimpulannya menepati janji kata jujur yaitu berkata sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan. Ya, untuk orang-orang beriman, bertakwa, dan juga harus berkata jujur. Ya, berkata jujur sesuai dengan kenyataan. Kemudian menepati janji artinya memenuhi atau melaksanakan apa yang sudah dibangun dengan orang lain atau kesepakatan yang sudah dibangun dengan orang lain. Orang lain ini bisa jadi teman kita, bisa jadi orang-orang yang sosial kita, kemudian bisa jadi keluarga kita sendiri. Yang kita harus tepati janjinya, ya sesuai dengan apa yang disepakati. Itu. Nah, kemudian setelah itu adik-adik harus menerapkan dalam keseharian adik-adik sekalian. Berkata jujur itu adik-adik sekalian memang pahit. Menepati janji itu memang susah, banyak ujiannya. Nah, tapi apa? Karena kesulitan ini akan membuahkan ketenangan dari kita, membuahkan keharmonisan di antara kita. Jadi ketenangan yang kita dapatkan, kemudian keharmonisan yang kita dapatkan di lingkungan. Kemudian menepati janji ini apa? Jadi pertama membangun kepercayaan sesama pertemanan, kekeluargaan dan juga sosial kita. Nah, kemudian tujuan dari buat ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah sangat murka kepada orang yang tidak menepati janji dan berkata bohong. Allah sangat murka, ya. Jadi kedepannya adik-adik harus berkata jujur dan menepati janji. Baik adik-adik sekalian, itu yang untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan juga apa yang adik-adik sudah berikan, sudah timbulkan bisa sama-sama bermanfaat sesama kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru, dengan tema yang baru. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya, harus semangat ya. Kemudian tadi terapkan itu, jangan takut berkata jujur, harus berani, ya harus berani. Kemudian tepati janji